Jadi Oke. menindaklanjuti yang ada di grup Facebook itu, mungkin Mbak Ani bisa menceritakan kronologinya itu siapa keluarga kakak kandung atau kakak apa Mbak Ani? Iya, Ceritanya gimana Mbak Ani? iya Pak. Itu kakak saya, kakak kandung saya, yang nomor satu Pak. Hmm, Beliau itu, namanya Bu Waryati iya. sama Pak Purnomo suaminya. Nah, Hmm. kakak saya itu kerja di proklamasi itu sejak tahun 97. Oh, udah lama Nah, ya. tahun 97 waktu itu lagi pembangunan di ini proklamasi Jogja itu. Oh, yang di 97 Jogja. Oh, 98 iya. kalau nggak salah itu. Hmm. Nah, itu waktu itu kakak saya yang ngurusin asramanya. Kemudian waktu itu kakak saya ngurusin anak kecil-kecil itu waktu itu ada sekolah SD apa ya? Ya, awal-awal itu Oh, ada SD. awal-awal. Tapi cuman berapa bulan kemudian SD-nya dibubarin. Nah, Hmm. dari situ terus kakak saya pegang asrama, jadi ngurusin asrama, terus jadi guru bahasa Inggris setelah SMP. Nah, setelah itu ditarik jadi bendahara atau apa gitu di proklamasi. Nah, kemudian proklamasi 45 tahun berapa itu dibubarkan. Nah, Dibubarkan. akhirnya kakak saya disuruh Bu Nurul ke Jakarta ikut sama Bu Nurul gitu. Hmm. Nah, waktu itu kirain di Jakarta itu juga ngajar bahasa Inggris Ya. atau apalah kerjaan di sekolah gitu. Dan Hmm. ternyata enggak, dia tinggal di rumah Bu Nurul Hmm. di Tangerang apa di mana saya kurang tahu Iya, ya. iya. Nah, di situ dan saya juga nggak tahu kerjaannya apa gitu. Tapi masih sering Nah, komunikasi awalnya waktu itu. tuh Waktu itu masih sering komunikasi. enggak. Oh, waktu itu iya, waktu itu Hmm. masih sering komunikasi, masih lancar, masih Ya. sering pulang. Dulu Hmm. tahun berapa ya? Ya dulu awal-awal di Bekasi masih baik-baik aja. Hmm. Masih sering komunikasi, sering telepon, sering sharing masalah ilmu Iya, gitu. iya. Nah, lama-lama tahun 2000 berapa ya? Sebentar, 2017 Iya. itu kakak saya tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Oh, 2017 ya. Nah, saya terakhir ketemu tuh tahun 2016. Itu 2006. hanya di jalan. Waktu itu saya mau ke rumah Bu Nurul, nggak boleh. Saya Oh, nggak ditemui di boleh. jalan. Nah, udah gitu kita ngobrol-ngobrol. Nah, ya saya sharing. Dan sejak tahun itu 2016 terakhir itu saya udah nggak bisa komunikasi lagi karena Oh, nggak bisa. saya di Taiwan. Oh, iya. Nah, tapi masih bisa komunikasi sama keluarga saya yang di Jogja. Nah, Hmm. terus tahun 2018 sampai hari ini itu nggak bisa komunikasi. Hmm. Itu. Nah, kalau mau komunikasi, keluarga saya harus datang ke rumah Bu Nurul. Dan itu Oh. perjuangannya benar-benar berat untuk masuk ke situ. Harus teriak-teriak dulu, Oh. Tapi baru tapi dibukakan pernah, pintu. ke sana, ketemu. Pernah. Orang Iya. tua saya udah 2 kali ke sana dan waktu itu yang terakhir diusir Oh, orang tua saya diusir. itu. Oh. Nah, di situ bapak saya sempat nangis sampai segininya cuma mau ketemu anak gitu. Hmm. Nah, waktu itu orang tua saya kan ke sana nganterin anak kakak saya yang saat Iya. itu habis keluar dari rumah sakit jiwa gitu mengalami gangguan jiwa Hmm. ya karena yang nggak diperhatikan lah sama orang tuanya, Iya. nggak diperhatikan sampai hari ini nih anak itu keluar masuk rumah sakit jiwa tuh. Nah Hmm. terus tapi akhirnya karena saya tetap nggak mau pulang, tetap ada sesuatu yang disembunyikan dan waktu itu ada orang yang nakutin saat keluarga saya di sana Oh. kalau pulang nanti konsekuensinya Bu tahu sendiri gitu dan saya nggak tahu itu orang itu siapa, Oh. laki-laki di situ. Nah dari situ terus keluarga saya berpikir wah ada sesuatu ini gitu. Akhirnya orang tua saya bertemu cuma sebentar berapa ya? Paling 15-an menit lah ngobrol 15 sampai 20 menit kali ya. Tapi Terus sempat ketemu ya? pulang. Sempat Nah, ketemu dari sama kakaknya Mbak Ani ya? Sempat ketemu waktu itu. pernah ketemu Hmm. waktu itu. Nah, terus pertemuan berikutnya berapa setahun kemudian kalau nggak salah tuh ke sana lagi. Pengennya itu nganterin anaknya yang
sakit itu ke Iya. sana. Habis keluar dari rumah sakit jiwa dianterin gitu. Nah tapi ya itu tadi nggak boleh Oh, masuk. nggak boleh masuk. Bisa masuk itu pakai ceritanya seru Pak. Pakai tangga naik ke atas, udah gitu diteriakin maling, udah gitu Oh, urusan gitu. sama Pak RT mau dilaporin polisi. Nah yang segitunya. Nah bapak saya kan cerita sambil nangis ya. Iya, iya. Masa adik saya diteriakin maling, saya itu mau nyuri apa gitu. Habis Oh, itu gitu. terus keluarga saya udahlah ini mah sulit untuk diurus gitu. Nah akhirnya yang jadi korban ibu saya ya seorang ibu ya udah tua, udah gitu kepikiran kakak saya nggak mau pulang. Nah sekarang tambah rapuh aja biologinya, memikirkan kakak saya gitu. Nah ini kemarin dengar kabar dari teman saya, katanya kakak saya diusir tuh sama Bu Nurul. Nah orang tua saya tambah rapuh lagi gitu, berharap kakak saya ini bisa ditemukan di mana gitu. Jadi pengen tahu kabarnya aja Iya, gitu. iya. Kalau baik-baik sehat ya nggak apa-apa, Iya. nggak mau pulang nggak apa-apa, Iya, iya. nggak apa-apa. Nah kalau mau pulang, keluarga mau jemput gitu, mau jemput di mana dia berada, dijemput pulang gitu. Dan kalau nggak mau pulang nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting kirim Tahu kabar kabar ya. baik-baik gitu. Ya Itu kakaknya Mbak Ani itu itu, aja sih. kakaknya Mbak Ani itu dua ya, Iya, berarti ya? Dua. kakak saya 3. Oh, tiga. Yang di grup tadi kan di Ya, share-nya ada dua. Ada dua. kakak saya yang perempuan 2. Oh itu yang satu anaknya. Oh, iya. Nah, jadi kakak saya yang namanya Bu Waryati, Iya. suaminya namanya Pak Purnomo, Iya. anaknya namanya Miftahul Fadri. Oh, itu Nah, anaknya. suaminya si Ulfa itu namanya Pak Haris. Nah, itu Hmm. kami semua nggak tahu keberadaannya itu di mana gitu, Pak. Hmm. Nah, orang tua saya kan tiap hari hanya nangis gitu, mau di mana nyarinya lah. Saya sendiri juga nggak tahu. Walaupun saya di Jakarta, saya udah nanya-nanya ke temen, nggak ada yang tahu di mana mereka. Oh, itu Nah waktu itu saya sempat juga emosi Pak saya karena keadaan ponakan saya yang keluar masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Saya benar-benar emosi. Anak itu pernah nggak ditemukan itu nggak pakai baju coba Pak. Siapa yang nggak emosi? Nah di situ saya nyari pengacara gitu ya Pak ya. Ketemu pengacara 2 saya Pak. Saya punya pengacara 2. Dua-duanya angkat tangan. Ini nggak bisa karena udah didoktrin agama. oh, Nah iya, dari iya. situ saya juga nggak diem Pak. Si ponakan saya juga saya masukkan ke panti rehabilitasi waktu itu sama orang tua saya. Nah dari sana ya namanya orang apa ya kurang normal gitu ya waktu itu. Ponakan saya kabur dari panti Oh, kabur. rehabilitasi itu. Dan di situ bener-bener saya di apa ya di interview lah sama pihak panti rehabilitasi itu. Oh, Kenapa si anak bisa begini gitu? hmm. Akhirnya saya cerita apa adanya bahwa anak ini nggak ada perhatian dari orang tuanya gitu. Nah terus saya disarankan yang lapor polisi lah, yang harus ketemu apa banyak lah ini saya dikasih alur harus begini 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 gitu. Nah tapi ya itu tadi setelah saya konsultasi sama pengacara 2 mereka angkat tangan. Sulit Mbak gitu karena udah terdoktrin ayat gitu, Ayat lagi ya. ini ajaran yang nggak jelas mereka bilang begitu. Nah walaupun saya kekeh ini ajaran yang benar dan mereka memilih yang salah, tetap aja namanya pengacara dia nggak ngerti ilmu. Oh ya Iya. udah deh gitu. Iya. Akhirnya saya terus oh ya udah deh, saya bicara sama orang tua saya bilang udahlah, ini lelah untuk diurus, ini melelahkan, hanya doa aja yang bisa membuka mata hati kakak pulang, kata saya gitu. Nah akhirnya ya udah, akhirnya ibu saya hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa, hanya bisa menangis ya, lebih berbesar hati lah karena ya padahal ya pengacara pun nggak berdaya gitu. Seperti itu sih Pak, Iya. makanya mohon maaf saya posting di sana itu hanya untuk mengetuk pintu hati teman-teman yang mengetahui keberadaannya, siapa tahu
bisa membantu. Itu aja, Iya. Pak. Iya. Iya, Mbak Ani. Jadi Saya, itu saya hmm, ini, iya. saya tidak berniat nggak berniat jelek ya di situ Hmm, ya. Saya tidak ingin mencemarkan nama Bu Nurul, iya. tidak ingin eh cari muka, tidak ingin apa enggak. Karena saya udah mentok gitu. Hmm, Intinya saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, harus gimana lagi gitu. Dan ketika saya urus di kepolisian juga, nanti ketika kakak saya dipanggil di kepolisian, kakak saya bilang, saya emang nggak mau pulang, lah saya udah nggak bisa apa-apa gitu. Itu aja sih Pak. iya. Jadi singkatnya itu memang kejadian sudah lama ya Mbak Ani ya. Memang dari dulu proklamasi di Jogja itu ya masih ada gitu kan kerjanya di situ. Kemudian setelah itu berhenti, Iya, kemudian diangkut ke Jakarta gitu ya di rumah Bu Nurul gitu. iya betul betul. Kemudian sampai Iya sekarang karena kakak semakin saya di ya saya. sampai Iya. sekarang berarti susah dihubungi ya, nggak bisa dihubungi Bang ya. Sampai sekarang ya. Nggak bisa, udah lama nggak bisa dihubungi sejak udah lama Pak, beberapa tahun yang lalu lah Eh, gitu. harapan Ya, harapan Mbak Ani apa bila nanti kakaknya Mbak Ani ini nonton video ini? Apa yang mau disampaikan kira-kira? yang mau disampaikan tolong hubungi bapak ibu, udah itu aja, nggak hubungi saya nggak apa-apa. Hmm, Bapak ibu saya nggak tahu ilmu, nggak tahu Al-Quran dan Sunnah Rasul, jangan disangkut-sangkutan dengan masalah ini. hmm, Itu aja. Orang tua saya udah tua, takutnya nggak lama lagi apa namanya usia gitu, semakin rapuh memikirkan keadaan kakak saya. Apalagi dengar dengar cerita kalau kakak saya itu diusir gitu. Coba Pak, bagaimana perasaan orang tua? Itu aja sih harapan saya. Saya nggak dianggap adik nggak apa-apa, semua nggak dianggap nggak apa-apa. Tapi tolong hubungi orang tua saya, udah itu aja. Kalaupun mau pulang, mau dijemput sama orang tua saya, kalau nggak mau pulang nggak apa-apa, nggak apa-apa. kasih kabar ya Mbak. Gitu. Intinya kasih Kasih kabar. kabar. Iya, iya. Iya, sampai-sampai saya tuh terharu sama peserta studi teman-teman yang di Jogja mau pada ke rumah saya, Pak. Mau pada nemui orang tua saya, nemu ibu saya, saking kasihan gitu ngelihat seorang ibu yang udah tua bertahun-tahun terpisah sama anaknya. Coba Pak, itu ibu saya yang Iya. kalau ponakan saya lagi kabur, dia harus masuk RSC. Itu semua keluarga saya itu merawat anak itu, ya Allah Pak. Anak itu kalau udah kambuh ya Pak ya, ya namanya mengalami gangguan jiwa gitu. Udah nggak tahu kemana, udah minta duit semaunya, sulit diatur gitu. Ya tapi kami memaklumi karena emang anaknya mengalami gangguan mental gitu. Itu aja sih Pak. Iya, Mbak Ani. Iya. Itu aja harapan saya. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Ani? Eh, yang mau disampaikan ya saya mohon maaf pada teman-teman apabila mengganggu kenyamanan teman-teman semua di dalam grup WA. Ya tidak lain saya hanya ingin mengetuk hati bagi yang mengetahui keberadaan kakak saya supaya ya ngasih tahu ke saya atau keluarga saya bahwa kakak saya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Dan kalaupun kakak saya dalam keadaan yang kurang baik gitu, mohon diinformasikan ya di mana, dan kalau butuh apa gitu atau butuh uang gitu ya saya transfer. Sekarang juga saya transfer kalau nggak saya butuh uang. Itu aja. Oke. Baik Mbak Ani. Itu yang saya sampaikan. Ya, baik Mbak Ani. Ya. Terima kasih atas waktunya Mbak Ani ya sudah Sama-sama, meluangkan terima waktu. kasih. Saya doakan yang mudah-mudahan cepat diketemukan dengan keluarga. Iya. Bisa ada kabar, mudah-mudahan Ya, nanti video ini amin. bisa ditonton, disebarkan oleh Iya. teman-teman ya agar sementara. Nanti saya cantumkan juga Iya. nomor HP-nya Mbak Ani di sini ya, mungkin sama Iya. saya nanti minta fotonya ya Mbak Ani ya, foto kakaknya. Oh boleh. Oke. Iya Pak, ya nanti saya kasih Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Inilah Ani. ada pencerahan dari Allah atas doa-doa kami Pak sekeluarga. Amin. Ingin mengetahui keberadaan kakak saya. Ya, Mudah-mudahan dengan jalan ini ya Pak ya kakak Ya, saya amin. bisa ditemukan. Ya, amin amin. Oke. Baik Mbak Ani, Iya. terima kasih sekali ya Mbak Ani. Mudah-mudahan cepat diketemukan. Iya. Oke. Monggo silahkan kalau mau Iya, beraktivitas amin, lagi. amin. Oke. Iya.
Ya, Iya, makasih banyak, Pak. Assalamualaikum Mbak Ani. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.